Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah evaluasi perairan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang organisme bioindikator perairan, yaitu makrofita. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok saya Muhammad Al-Fajar Saifullah, NIM 1801020013. Ahmad Ja'far Siddiq 1801020014, dan saya Konita Yasmin Firdaus 1801020015. Definisi makrofita. Makrofita merupakan tanaman air yang tumbuh di dalam atau dekat air, baik muncul di permukaan, sebagian terendam atau mengambang, tumbuhan makroskopis yang hidup di perairan. Di danau, makrofita memberikan perlindungan bagi ikan dan substrat untuk invertebrata air, menghasilkan oksigen dan bertindak sebagai makanan untuk beberapa ikan dan satwa liar. Makrofita bereproduksi secara vegetatif dan stolen. Makrofita dapat bertahan hidup dengan lama serta tumbuh dengan baik untuk berbagai lahan basah dengan jenis limbah tertentu. Penyebaran makrofita. Pertama, suhu, kedalaman, sifat fisik dasar perairan, kuantitas dan kualitas nutrisi terlarut, persaingan dengan makrofita yang lain, dan ombak dan arus. Manfaat makrofita diantaranya sumber makanan bagi hewan, tempat melekat alga, epifit dan hewan atau protozoa, tempat beristirahat dan bersembunyi hewan, menjernihkan perairan, mensintesa bahan organik kompleks, dan bioindikator perairan. Makrofita dikelompokkan berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama, makrofita yang hidup mengapung di air, makrofita yang seluruh tubuhnya berada di dalam air, serta makrofita yang akarnya ada di dalam air. Berikut contoh 4 spesies makrofita. Pertama, eceng gondok, kangkung, teratai, dan ganggang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Konita. Selanjutnya, eceng gondok. Klasifikasi eceng gondok: Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Alismatidea, ordo Alismatales, famili Butomaceae, genus Eichhornia, spesies Eichhornia crassipes. Lalu jenis eceng gondok sendiri itu mengapung di air dan terkadang berakar dalam tanah jika hidup di perairan yang dangkal. Eceng gondok memiliki perkembangbiakan yang sangat cepat. Eceng gondok mampu mengikat unsur logam dalam air sehingga tanaman ini cocok hidup di air yang kotor dibandingkan air bersih. Seperti pada stasiun 3 yang terletak di kawasan pemukiman penduduk, sehingga banyak terdapat limbah atau buangan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya contoh yang kedua, kangkung. Klasifikasi kangkung: Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridea, ordo Solanales, famili Convolvulacea, genus Ipomoea, spesies Ipomoea aquatica. Tanaman ini merambat di lumpur dan tempat-tempat yang basah, seperti tiap kali rawa-rawa atau terapung di atas air.
Habitat alami kangkung air adalah di perairan yang tergenang. Kangkung biasanya tumbuh liar di sawah, parit, tepi sungai, bahkan di parit. Tumbuhan ini kebanyakan tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Beberapa tumbuh di daerah sedang. Kangkung termasuk tumbuh hidrofit yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air. Selanjutnya contoh ketiga, teratai. Klasifikasi teratai: Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Magnolidea, Ordo Nymphaeales, Famili Nymphaea, Genus Nymphaea, Spesies Nymphaea alba. Air atau water inlet yang juga sangat mempengaruhi kualitas air. Kondisi substrat di stasiun ini juga tergolong kasar di mana banyak ditemukan pasir. Peran makrofita. Bahwa makrofita merupakan komponen yang penting dalam ekosistem sebagai habitat pemijahan. Asuhan ikan, menempelnya pakan alami dan penyerap konsentrasi nutrien serta logam berat. Secara umum, pengaruh makrofita pada ekosistem danau merupakan bagian dari rantai stabilitas perairan. Enceng gondok dapat berfungsi sebagai pembersih limbah rumah tangga, lalu enceng gondok juga dapat membersihkan waduk dan danau dari polutan pestisida dan logam berat. Hal ini telah dibuktikan secara histologis oleh Warrier dan Seroja tahun 2008. Eceng gondok dapat tumbuh cepat 3% hari ke-1, khususnya di saluran-saluran air Sungai Musi, Sumatera Selatan. Eceng gondok berkembang biak dalam 1 minggu dapat tumbuh 2 kali lipat.